Tahun 2019 adalah tahun keberkahan untuk Vino. Setelah sekian lama berkarir di salah satu institusi pemerintahan, akhirnya ia diangkat menjadi pemimpin tertinggi di sana. Sebagai pemimpin baru, ia diharuskan untuk membuat program kerja yang baru juga. Singkat cerita, setelah menyusun rencana kerja, di suatu pagi, Vino dan ajudannya mulai berkeliling ke sudut-sudut kota menggunakan mobil dinasnya untuk memantau program kerjanya. Ketika Vino melewati jalan pasar kota, dari kejauhan ia melihat ada sepasang suami istri yang sedang mendorong gerobak berukuran sedang, dan ternyata ada seorang anak kecil berada di atas gerobak tersebut. Nampak di samping anak itu ada tumpukan barang-barang bekas juga. Segera Vino melanjutkan kendaraannya dan mendahului mereka, selanjutnya menepikan mobilnya. Setelah turun dari mobilnya, Vino berjalan menghampiri mereka. Vino mulai menyapa mereka dan menanyakan kegiatan apa yang mereka lakukan di sekitaran pasar ini. Seketika suami istri tersebut menghentikan laju gerobaknya dan mengatakan bahwa mereka sedang mencari barang bekas di sekitaran pasar ini. Nantinya barang-barang bekas yang berhasil mereka kumpulkan akan mereka jual lagi demi mendapatkan uang untuk menyambung hidup, ujar mereka. Setelah itu, Vino menanyakan tentang anak kecil yang bersama mereka itu. Anak itu adalah anak mereka. Usianya 8 tahun dan ia terpaksa harus putus sekolah sejak kelas 2 SD karena memang mereka tidak mempunyai biaya, ucap mereka. Saat itu, Vino juga mengajak mereka untuk mengobrol lebih dalam ke rumah pasangan suami istri tersebut. Dan ternyata mereka tak keberatan dan malah mempersilahkan Vino untuk datang ke rumah mereka. Setelah itu, Vino kembali masuk ke mobilnya dan secara perlahan ia mengikuti arah kemana mereka pulang. Tak berapa lama sampailah mereka di rumah pasangan suami istri tersebut, yang lebih tepat disebut gubuk. Ternyata pasangan itu dan anaknya tinggal di sebuah pemukiman kumuh yang kebanyakan tinggal di sana adalah para pengepul barang bekas atau pemulung. Di rumah itu terjadilah obrolan yang semakin dalam, yang intinya menceritakan pasangan suami istri tersebut bisa menjadi pengumpul barang bekas, dan bagaimana pula anak mereka bisa terpaksa tidak melanjutkan sekolahnya. Setelah dirasa cukup, Vino pamit untuk pulang kepada mereka, dan ia juga berjanji keesokan harinya ia akan menemui mereka di rumah itu lagi. Setelah melalui pemikiran yang panjang, Vino yang merasa iba mendengar cerita keluarga yang ia temui sebelumnya, berinisiatif untuk membantu mereka secara ekonomi dan dari sisi pendidikan anak mereka. Keesokan harinya, Vino datang bersama dengan ajudannya lagi menuju ke rumah keluarga yang mereka datangi kemarin. Di sana, Vino menjelaskan maksud dan tujuannya ia datang kembali adalah untuk membantu mereka. Khususnya, Vino ingin sekali membantu anak mereka untuk bisa bersekolah lagi. Dari pertemuan kedua ini, Vino langsung mengajak sepasang suami istri itu dan termasuk anak mereka untuk menuju ke sekolah lama di mana anak tersebut bersekolah sebelumnya. Di sana, Vino mengurus segala kebutuhan dan administrasi untuk anak tersebut bisa kembali bersekolah lagi. Dan Vino juga berjanji ia akan menyekolahkan anak itu hingga bangku perkuliahan nanti.